Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Pada video kali ini kita akan membahas kesebangunan dan kongruensi. Di sini yang pertama kita bahas adalah tentang skala dan foto maupun model yang berskala. Nah, jadi pertama untuk skala. Skala ini sebenarnya sudah pernah kita temui pada waktu kelas 7 ya, di semester 2 di bagian perbandingan. Nah, di sini dijelaskan lagi, skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Jadi kalau saya misalkan skala itu pakai SK gitu ya, jarak pada peta saya singkat JP, jarak sebenarnya adalah JS, maka SK sama dengan JP dibagi dengan JS. Boleh pakai titik 2 seperti ini, boleh pakai bentuk pecahan per gitu boleh ya. Salah satu saja. Nah, contoh nih biar lebih jelas. Misalkan jarak dua kota pada peta adalah 4 cm. Nah, jadi 4 cm ini jarak pada peta atau JP-nya. Kemudian, jika jarak sesungguhnya atau JS adalah 50 km, maka tentukan skalanya. Nah, ingat-ingat, kalian data dulu. Berarti JP adalah 4 cm, kemudian JS adalah 50 km. Nah, untuk menentukan skalanya, terlebih dahulu samakan satuannya. Di sini kan jarak sebenarnya masih dalam bentuk kilometer ya. Nah, kalian ubah ke dalam bentuk sentimeter. Nah, kita tahu dari kilometer ke senti itu kan turunnya sebanyak 5 kali. Nah, maka menambah 0 sebanyak 5. Menjadi 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm menjadi 5 juta cm. Sehingga waktu kita selesaikan, sehingga ini skalanya adalah JP dibagi JS atau menjadi 50 dibagi salah nih ya, 4 ya. 4 dibagi 5 juta seperti ini. Nah, ini tinggal kalian sederhanakan saja. 4 dan 5 juta itu kan sama-sama bisa dibagi 4 ya. Ini menjadi 1 dibanding 5 juta bagi 4 itu kan jadinya 1.250.000. Nah, jadi nilai skalanya adalah 1 dibanding 1.250.000, bisa seperti itu. Atau boleh juga ini tadi kita tuliskan dalam bentuk pecahan. Jadi seperti ini nulisnya. Jadi bisa jadi SK sama dengan JS per kebalik nih, JP per JS gitu ya. Nah, sehingga jadinya adalah 4 per 5 juta. Sama seperti tadi disederhanakan jadinya 1 per 1.250.000. Jadi seperti itu proses penentuan dari suatu skala. Intinya adalah saat menghitung disamakan dulu nilai satuannya. Nah, berikutnya contoh lagi nih masih tentang skala ya. Jadi suatu peta memiliki skala 1 dibanding 200.000. Artinya gini ya, 1 banding 200.000 itu artinya adalah 1 cm pada peta itu mewakili 200 cm, 200.000 cm pada kondisi sebenarnya. Nah, jika jarak 2 pulau pada peta adalah 50 cm, maka jarak sebenarnya dari 2 pulau tersebut berapa? Nah, cara menentukannya kalian bisa pakai rumus tadi. Skala itu adalah JP dibagi JS, gini ya. Atau boleh kalian jadikan bentuk pecahan deh. Jadi gini, skala sama dengan JP per JS. Nah, kemudian kalian masukkan anggota-anggota atau nilai-nilai yang diketahui. Skala tadi kan 1 dibanding 200.000. Boleh kalian tulis 1 per 200.000. Sama dengan jarak pada peta kan ada 50 ya. Kemudian dibagi jarak sebenarnya. Sebenarnya kita nggak tahu. Anggaplah ini sebagai X begitu. Nah, setelah ketemu bentuk yang seperti ini tinggal kalian kasih kali silang. Jadinya X kali 1 sama dengan 50 dikali 200.000.
Sehingga kalau kita teruskan jadinya X sama dengan 50 kali 200.000, itu kan jadinya 10 juta ya. Nah, satuannya adalah sentimeter mengikut dari ini tadi. Jadi jarak sebenarnya dari dua bulan tersebut adalah 10 juta sentimeter. Nah, misalkan ini mau kita ubah ke dalam bentuk kilometer nih. Dari senti ke kilo itu kan naik sebanyak 5 kali ya. Maka nolnya nanti akan berkurang 5. Atau ini tinggal kita bagi dengan 100.000. Sehingga nilai X-nya adalah 100 kilometer. Atau tinggal kalian ingat-ingat ini ya. Tangganya ini ya. Jadi kan kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, mili. Nah, dari senti ke kilo kan naiknya 5 kali nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, artinya tinggal kalian kurangkan nolnya 5. Jadi pada bentuk ini tadi tinggal dikurangi nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka tinggal 100. Jadinya menjadi 100 kilometer seperti itu. Satu contoh lagi untuk skala. Misalkan suatu peta memiliki skala 1 dibanding 50.000. Jika terdapat dua kota dengan jarak 10 km, maka tentukan jarak kedua kota tersebut pada petanya. Nah, kalau tadi kan menentukan jarak pada sebenarnya, sekarang kita menentukan jarak pada peta. Tetap sama seperti tadi, skala adalah JP dibagi JS. Masukkan yang diketahui. Nah, diingat ya, ini artinya kan 1 cm pada peta mewakili 50.000 pada kondisi sebenarnya. Di sini nilai dari jarak sebenarnya kan masih 10 km. Ya, ini kalian ubah ke dalam bentuk sentimeter. Dibalik ya, jadi kalau dari senti ke kilo kan naik 5. Kalau kilo ke senti berarti turun 5. Artinya nolnya bertambah 5. 1, 2, 3, 4, 5 cm, jadi 1 juta cm ya. Sehingga kalau kita masukkan ini 1 dibanding 50.000 sama dengan nilai JP-nya kita nggak tahu dibagi 1 juta. Nah, ini tinggal kita kali silang nih. Jadinya X-nya dikali 50.000, kemudian satunya dikali 1 juta. Sehingga nilai X-nya adalah 1 juta dibagi 50.000 seperti ini. Coba kita pakai warna hitam. Nah, cara menghitungnya boleh nih kalian hilangkan nolnya. Ini kan ada 4 nih, dikurangi 4 juga. Nah, tinggal 100 dibagi 5 menjadi 20. Satuannya menjadi sentimeter gini ya. Nah, jadi jarak sebenarnya tadi adalah 10 km. Kalau sudah diubah ke dalam peta, dia menjadi 20 cm. Jadi ngikut satuan yang ini tadi ya. Nah, seperti itu cara penggunaan peta baik dari skala ya. Jadi baik dari bagaimana cara menentukan skala, kemudian cara menentukan jarak sebenarnya, dan cara menentukan jarak pada peta. Nah, sekarang kita berganti ke yang foto dan model yang berskala. Jadi aplikasi kesebangunan itu bisa juga digunakan pada foto atau model yang berskala. Contoh realnya itu misalkan seperti ini. Misalkan kalian pernah nih masuk ke suatu mall ya, atau mungkin suatu pameran perumahan. Biasanya kan dipamerkan kayak bentuk miniatur dari rumahnya itu ya, atau maket itu ya. Nah, itu adalah salah satu aplikasi dari penggunaan konsep kesebangunan. Jadi kesebangunan itu adalah ukuran lain dari suatu benda. Bisa jadi dia lebih kecil atau lebih besar dengan perbandingan yang sama. Begitu. Nah, contoh nih misalkan. Ini contoh soal yang mungkin sering kalian temui pada ujian nasional ya. Jadi misalnya seperti ini. Pada siang hari, suatu gedung dengan tinggi 50 meter memiliki bayangan 20 meter. Pada saat yang sama, jika ada seorang anak dengan tinggi 140 cm, kira-kira nanti panjang bayangannya berapa? Nah, kalau ada soal seperti ini, cara menyelesaikannya bisa dengan dua cara. Yang pertama bisa gini. Saya tulis di sebelah mana ya? Sebelah kiri deh. Jadi cara yang pertama bisa dengan gini. Jadi tinggi gedung, saya sikat T gedung gitu ya, dibagi tinggi anak akan sama dengan B ini bayangan ya, bayangan gedung dibagi bayangan anak. Bisa seperti ini cara menuliskannya. Nah,
Jadi kalau kita kita menyelesaikannya tinggal masukkan ke dalam sini. Nah, diusahakan nanti nilai nilai dari masing-masing satuannya ini sama. Kalau meter ada yang senti, misalkan kita ubah ke dalam bentuk senti semua deh. Ini kan 50 meter, ini kita ubah menjadi kalau dari meter ke senti kan turun 2 ya. Jadi nambah 02. Jadi 5000 senti. Sedangkan yang 2000 meter nanti diubah ke jadi 20 meter jadi 2000 cm. Nah, tinggal kita masukkan. Tinggi gedung adalah 50 meter atau 5000 ya. Dibagi tinggi anak 140 sama dengan bayangan gedung adalah 2000 dibagi bayangan anak. Ya, ini kita cari. Nah, atau kita misalkan sebagai X. Dari sini tinggal kalian kali silang. Jadinya gini. X dikali 50.000 5000 ya. Sama dengan 140 kita kalikan 2000. Nah, yang bagian 140 kali 2000 jangan terburu-buru dikalikan karena nanti akan dibagi ya. Jadi X-nya sama dengan 140. Jadi kita pakai coret-coret aja. Dibagi 2000 dikali 2000 dibagi 5000. Nah, dari sini tinggal kalian coret-coret saja. Jadi gini, ini kan 003 ya. Kita coret 003. Nah, 140 dibagi 5 itu kan jadinya 28 ya. 28 kali 2 itu menjadi 56. Satuannya sentimeternya. Jadi pada saat yang sama tinggi atau bayangan dari anak itu adalah 56 cm. Nah, ini kan pakai cara yang pertama. Tinggi gedung per tinggi anak sama dengan bayangan gedung per bayangan anak. Atau boleh juga kalian menghitungnya gini. Tinggi gedung dibagi bayangan gedung. Jadi satu unsur nih, sama dengan tinggi anak dibagi bayangan anak gitu. Nah, dari sini kalau kita masukkan angkanya, tinggi gedung adalah 50 meter atau tadi 5000 cm ya. Dibagi bayangan gedung adalah 2000. Sama dengan tinggi anak adalah 140, bayangan anak kita nggak tahu, anggaplah X. Nah, dari sini langsung bisa kita coret-coret nih. Nah, di sini kan nolnya 3 nih, sama-sama ya. Nah, tinggal kali silang aja. Jadi 5 dikali X sama dengan 2 dikali 140, sehingga nilai X-nya adalah 2 kali 140 dibagi 5, seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita selesaikan, ini dibagi 5, jadi 28 kali 2 adalah 56 cm. Jadi bisa seperti ini ya, cara penyelesaian dari foto atau model yang berskala. Satu lagi deh. Misalkan, suatu miniatur mobil dibentuk berdasarkan bentuk asli dari mobil sebenarnya. Jika panjang dari miniatur adalah 6 cm dan lebar dari miniaturnya adalah 4 cm, sedangkan lebar mobil sebenarnya adalah 2 meter, maka panjang mobil adalah, ini sama seperti tadi ya, bisa dengan dua cara. Misalkan yang pertama nih, ini PMI, jadi panjang miniatur gitu ya, saya singkat ya. Panjang miniatur per lebar miniatur sama dengan panjang mobil PMO dibagi lebar mobil. Nah, bisa seperti ini. Sehingga kalau kita masukkan angkanya, nah di sini boleh nih kita ubah dulu ya. Ini jadinya kan kalau kita jadikan senti jadi 200 gitu ya. Sehingga kalau kita masukkan panjang miniatur itu 6, lebar miniatur 4, sama dengan panjang mobil kita nggak tahu, kita cari, sedangkan lebar dari mobil adalah 200 gitu ya. Tinggal kita kali silang nih. Berarti 4 kali X sama dengan 6 kali 200, sehingga nilai X-nya adalah 6 kali 200 dibagi 4. Nah, dari sini tinggal kita sederhanakan. Misalkan 200 bagi 4 itu kan jadi 50 ya. 50 kali 6 adalah 300 cm. Nah, jadi panjang dari mobil sebenarnya adalah 300 cm. Atau misal mau kita ubah nih, dari cm ke meter kan naik 2 kali. Jadi nolnya berkurang 2. Menjadi 3 meter. Sehingga panjang mobil sebenarnya adalah 3 meter. Nah, jadi seperti itu proses pencarian foto dan model berskala maupun
bentuk skala. Semoga video ini bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.